Halo, assalamualaikum dulur. Sebagai bersama saya Cerbedo Ngawi. Di video kali ini saya akan menerangkan mengenai penggabungan antara crossover aktif 3W dengan subwoofer controller supaya menghasilkan crossover aktif 4W. Nah, oke, bagi penasaran siapa untuk videonya silahkan ditonton sampai habis, dan bagi subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan dari saya. Terima kasih. Nah, kalau udah ke videonya, di sini saya sudah ada dua buah kit. Jadi ini yang biru ini adalah kit subwoofer controller ataupun kit filter subwoofer. Jadi ini adalah kit ya filter subwoofer lah. Jadi suaranya ini yang keluar dari sini adalah suara khusus untuk subwoofer, seperti itu. Bagi yang berminat silahkan diorder, linknya ada di deskripsi video untuk kedua kit ini ya. Lalu untuk yang merah ini adalah kit crossover aktif 3W. Jadi di sini dia untuk outputnya ada low, mid, dan high gitu. Nah, di sini karena ada pertanyaan dari beberapa dulur yang apakah bisa gitu kalau misalkan kita punya crossover itu dikombinasikan atau digabungkan dengan filter subwoofer seperti itu. Nah, di sini kan bisa kita lihat belum ada subwoofernya ya. Jadi di sini cuma low, mid, dan high gitu. Terus kita pengen subwoofernya juga ada. Maka apakah bisa ketika kita kombinasikan dengan subwoofer controller ataupun filter subwoofer ini? Tentu saja bisa lor, gitu. Tentu saja bisa, karena ya crossover itu ya mirip dengan subwoofer controller ini, dengan filter subwoofer itu mirip gitu. Kalau misalkan di crossover ini ya untuk suara low, maka dia suaranya itu cuma low saja, untuk midnya juga cuma mid, dan high juga suara high gitu. Nah, ini untuk filter subwoofer itu suaranya ya cuma subwoofer gitu, sehingga ini bisa sekali kita kombinasikan. Nah, pertama-tama dulur-dulur pasti membutuhkan power yang banyak. Powernya itu harus 4 ya, karena kalau kita kombinasikan dengan kit filter subwoofer ini, maka otomatis jadi ada 4 output, ada subwoofer, low, mid, dan juga high. Maka dari itu dulur harus punya power 4 biji ya. Powernya harus 4 biji. Jadi satu power nanti untuk menghandle subwoofer, untuk menghandle low, menghandle mid, dan menghandle high-nya seperti itu. Nah, jadi untuk penggabungannya sebenarnya sangat simpel dan mudah sekali lor ya. Nah, di sini dulur bisa lihat di kit filter subwoofer ini dia sudah ada line inputnya ya, line input. Nah, ini line input. Ini untuk inputnya stereo. Jadi kalau misalkan ini kan kita mainnya mono, jadi kita ambil salah satu saja. Yang tengah ini untuk groundnya ya. Nah, jadi sumber suaranya itu masuk ke line input ini. Jadi line input ini bisa dari sumber suara, entah itu misalkan dari mixer, entah itu dari HP langsung atau lain sebagainya. Pokoknya ini dari input. Nah, setelah itu line outputnya ini, nah ini kan line input tadi untuk masukkan suara, lalu untuk line outputnya ini itu dia masuk ke input dari crossovernya. Jadi bisa dibilang inputnya ini di paralel gitu ya inputnya. Nah, ini masuk ke sini untuk inputnya. Line output dari filter subwoofer langsung masuk ke input dari crossover aktif 3W ini. Nah, setelah itu sudah jadi. Nah, ini untuk low-nya kita untuk outputnya kita langsung masukkan ke masing-masing power. Nah, ini untuk output subwoofernya jadi dari sini ya, dari output di sini. Ini outputnya. Ini masuk ke input power. Ke input power itu ke input power yang kita gunakan. Lalu low-nya juga sama masuk ke input power. Mid-nya masuk ke input power, high-nya juga langsung masuk ke input power. Nah, itu sudah jadi. Jadi kita sudah punya crossover aktif 4W. Ada subwoofer, ada low, ada mid, dan juga ada high seperti itu. Nah, itu. Lalu untuk misalkan powernya seperti apa yang cocok? Powernya itu yang cocok kalau untuk subwoofer dan low, untuk powernya yang cocok itu adalah kit TBM. Untuk linknya ada di deskripsi video ya. Ada di Shopee saya untuk link untuk kit TBM. Jadi kit TBM itu dia untuk suaranya itu kan subwoofer ya, subwoofer dan low, jadi cocok sekali untuk subwoofer dan juga untuk low. Nah, lalu untuk mid dan untuk high-nya itu saya sarankan pakai
OSL HiFi. OSL HiFi juga ada di toko saya, linknya ada di deskripsi video. Kalau nggak OSL HiFi menggunakan bisa juga pakai kit Kermes KX 900. Jadi kedua kit itu suaranya sama-sama bagus untuk suara mid high, yang mana suaranya itu jernih dan juga detail, jadi bagus gitu. Nah, jadi perlu diperhatikan lur ya, kalau kita merakit power amplifier itu harus disesuaikan gitu. Jadi misalkan tadi untuk subwoofer, misalkan kita pengen suara subwoofer, maka kita harus cari power itu yang karakter suaranya subwoofer, jadi supaya lebih enak nyetingnya, supaya lebih match, supaya lebih cocok gitu dengan kitnya, seperti itu. Jadi misalkan kit TBM dipadukan dengan subwoofer controller ini, tentu saja suaranya akan lebih masuk sekali. Soalnya kit TBM itu dia tanpa filter subwoofer, cuma polosan aja itu suaranya sudah menggelegar, sudah jedugler. Apalagi kita kombinasikan dengan filter subwoofer seperti ini gitu. Dan untuk mid high juga gitu, harus power yang sekiranya suara mid dan high-nya itu dia suaranya itu detail dan juga suaranya jernih gitu. Soalnya kalau misalkan power yang karakter suaranya itu rendah seperti TBM diaplikasikan untuk suara mid atau suara high, maka itu nggak akan bisa. Suaranya itu akan mendem, nggak bisa keluar, dan juga suaranya itu nggak bisa jernih, jelek jadinya, seperti itu. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Dan juga untuk speaker juga harus diperhatikan. Nah, ini kan kita main 4W ya, 4W subwoofer, low, mid, dan high. Maka subwoofer kita juga itu harus, speaker subwoofernya itu harus berkarakter subwoofer gitu. Speakernya harus karakter subwoofer. Lalu untuk yang low itu juga karakter suaranya harus yang ngebass ya. Biasanya speaker woofer, kalau ACR itu gampang lah, soalnya ada datasetnya, ada keterangannya low atau full range gitu. Nah, kita pakai yang low untuk low nya kita pakai yang woofer. Lalu untuk mid, nah kalau untuk mid ini kita bisa pakai speaker yang full range ya. Yang full range itu bagus untuk mid, soalnya dia frekuensinya lebar gitu. Untuk mid bagus. Lalu untuk high kita pakai tweeter. Nah, kalau tweeternya terserah dulur-dulur, yang penting tweeternya itu yang bagus dan juga berkualitas gitu. Nah, kalau misalkan kita tweeternya itu kita sudah pakai crossover aktif seperti ini, apakah tweeter kita itu perlu pakai kapasitor lagi atau enggak? Itu bebas lor. Tapi kalau misalkan pengen lebih aman, itu pakai kapasitor lagi. Jadi di kapasitor di tweeternya itu dikasih kapasitor 4,7 mikro. Itu supaya lebih aman lagi dan juga supaya lebih jernih lagi suaranya gitu. Soalnya kalau misalkan kita lupa, misalkan ada orang jahil gitu, misalkan kita lagi nyetel musik terus kita tinggal kemana, dan kita misalkan karakternya ini kan ada karakternya, suara high-nya ini misalkan di setting paling rendah gitu suaranya, yang mid-nya itu masih masuk, dan tweeter kita nggak mampu, itu lama-lama tweeternya akan rusak gitu. Lebih amannya sih pakai crossover lagi gitu, khusus untuk tweeter ya gitu. Pakai elko ataupun kapasitor 4,7 mikro, nanti lebih aman lagi. Jadi walaupun kita setting frekuensi high-nya ini yang paling rendah ya, yang paling rendah, walaupun mid-nya masuk, tapi nanti kesaring pakai si kapasitornya, jadi nggak masuk seperti. Jadi itu lebih aman dan juga lebih bagus lagi gitu. Saya pribadi juga kalau tweeter selalu pakai kapasitor antara 4,7 sampai 2,2 mikro, itu supaya lebih bagus dan juga lebih aman lah gitu. Alhasil saya pakai tweeter ya bertahun-tahun, ACR itu aman. Soalnya saya selalu pakai, kalau nggak pakai crossover ya pakai si kapasitornya itu tadi. Jadi lebih aman dan juga lebih suaranya lebih jernih, lebih halus seperti itu. Itu loh ya. Jadi kalau kita sudah sudah kita matchkan atau sudah kita cocokkan antara subwoofernya, powernya, dan juga masing-masing aksesorisnya seperti ini, maka kita bisa menghasilkan suatu sistem sound system yang bagus gitu. Jadi subwoofernya itu suaranya
bener-bener subwoofer, low-nya juga bersih, mid-nya lantang, high-nya juga bersih. Jadi kalau di satu padukan suaranya antara subwoofer, low, mid, dan high itu akan menghasilkan suara yang tentu saja akan bagus gitu. Soalnya suaranya sendiri-sendiri gitu, suaranya sendiri-sendiri dan tidak kecampur gitu. Jadi suaranya nanti lebih detail, lebih enak didengar, juga lebih mudah disetting seperti itu. Itu mungkin sedikit tips dan trik dari saya supaya ya sound system kita bisa lebih tertata dan juga lebih enak gitu. Terima kasih lur sudah nonton video sampai habis. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.